Baik semuanya, apakah bisa kita mulai webinarnya? Apakah suara kakak terdengar dengan jelas? Ya, terdengar Min. Baik. Yang lainnya gimana? Apakah suara kakak terdengar dengan jelas? Eh, Gimana? Yang lainnya, apakah jelas? Eh, Baik. Sambil menunggu peserta lainnya join, kakak berharap untuk sesi pada webinar kali ini, untuk kamera tolong dinyalakan selama sesi webinar seperti itu. Dan untuk nama bisa di rename, diubah sesuai dengan petunjuk di grup, nama, kemudian baru sekolah seperti itu. Untuk yang belum menyalakan kamera, kakak tunggu untuk segera menyalakan kamera sebelum webinarnya kita mulai seperti itu. Oke. Yang memang tidak memakai background tidak masalah, yang penting on kamera seperti itu. Baik, karena ini sudah pukul 16.01, kemudian peserta juga udah beberapa bergabung. Mungkin kakak coba buka untuk webinar. Ah, ya. Perkenalkan, kami dari Bimbel Masuk Unhan, yang mana bimbel yang memang mempelajari seluruh tahapan tes di Universitas Pertahanan, mulai dari pendaftaran, kemudian persyaratan, kemudian jenis-jenis tes yang ada di Unhan, sampai ke seleksi tahap offline pusat seperti itu. Nah, program-program yang ada di bimbel kami, salah satunya yang kalian ikuti yaitu webinar itu sendiri, kemudian ada program kelas intensif, kemudian ada program tryout, ada tryout pemeriksaan psikologi, kemudian ada tryout bahasa Inggris, dan ada beberapa modul yang telah kita susun berdasarkan dengan pengalaman dari peserta tahun ini dan tahun sebelumnya seperti itu. Jadi untuk acara webinar ini, kali ini kita akan membahas mengenai tes pemeriksaan psikologi itu seperti apa dan bentuk-bentuk soalnya seperti apa, model-model soalnya seperti apa yang nanti akan dibahas oleh Kak Lutfia. Nah, Kak Lutfia ini merupakan alumni S2 dari Universitas Pertahanan kohort 12 ya Kak Lutfia. Iya, cohort Iya. 12. Nah, Kak Lutfia ini. Nah, untuk webinarnya bisa kita mulai. eh Kak Lutfia, silahkan bisa dimulai. Waktu dan tempat dipersilahkan ya. Oke. Aku share screen ya, teman-teman. Oke, layarku udah kelihatan ya. Sudah. Nah, oke. Kalau aman aku akan lanjut ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kakak. Atau kayaknya ini aku manggilnya adik-adik kali ya. Sore semuanya, halo. Sore Kak, halo. Sore Kak, halo. Oke, senang banget hari ini aku ketemu sama teman-teman ya di sore hari yang mendung ini. BTW sekarang hari ini aku on air itu dari
Bogor ya. Ada yang orang Bogor gak di sini? Gak ada ya. Oke, aku hari ini on air-nya dari Bogor, teman-teman. Cuaca di Bogor hari ini lagi mendung gitu. Kayak bentar lagi hujan sih. Nah, aku mau tanya dulu nih, teman-teman ini dari mana aja? Yuk boleh gunakan kolom chatnya terlebih dahulu. Ini dari mana aja? Ada nih, Aldila, satu Bogor. Ada yang dari Bogor juga. Selain itu ada dari kota mana aja? Dari Pemalang. Halo Pemalang, ada Kaila ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada yang dari Semarang, ada yang dari Gerobokan ya, dan lain-lain. Oke teman-teman, sekarang kita akan kenalan dulu. Dari Maluku juga ada. Halo Fernanda dari Maluku ya, dari Kepulauan Aru. Cina. Ada yang dari Jambi dan lain-lain. Oke, teman-teman hari ini karena kita sistemnya adalah online gitu ya. Kalau online itu biasanya agak-agak susah nih ya komunikasinya kalau misalnya teman-teman tidak kooperatif juga. Nah, jadi nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Kamu bisa on mic kalau misalnya kamu ngerasa kamu pengen diskusi gitu ya. Tapi sebelum aku persilahkan untuk on mic, kamu bisa raise hand terlebih dahulu, baru nanti aku akan mempersilahkan kalian untuk on mic gitu kan ya. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa menggunakan atau memaksimalkan fitur chat ya, teman-teman. Karena nanti mungkin kita atau aku akan bertanya gitu ya. Nah, teman-teman bisa banget untuk memanfaatkan si fitur chat ini gitu ya. Untuk yang bisa on cam, tentunya aku juga pengen ngelihat wajahnya teman-teman gimana excited atau tidaknya gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan atau menyalakan kameranya karena FYI teman-teman waktu aku kuliah di Unhan karena kebetulan aku kuliahnya itu pas masa pandemi COVID gitu ya, itu tuh wajib banget kita untuk on cam, untuk on mic dan lain-lain. Jadi kayaknya bisa mulai dibiasakan. Kalau misalnya toh nanti one day teman-teman ngerasain atau ada kegiatan yang emang harus online learning ya teman-teman. Oke, hari ini kita akan ngomongin tentang kupas tuntas tes pemeriksaan psikologi ya, teman-teman. Sebelum ke sana mungkin aku perkenalan uh, ini ya, perkenalan singkat dulu. Jadi teman-teman kamu bisa manggil aku Esa atau Lutfia, bebas terserah kamu gitu kan ya. Aku saat ini itu bekerjanya di ruang guru teman-teman. Jadi memang nggak terlalu relate sama kuliahku gitu ya. Jadi aku sebelum masuk ke Unhan itu S1 itu adalah pendidikan geografi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kemudian aku melanjutkan S2 Prodi Keamanan Maritim di Universitas Pertahanan. Habis lulus aku mulai berkarya di ruang guru ya, teman-teman. Jadi ini adalah track recordku sekarang. Nah, sebelum ke sana, sebelum ke sana kayaknya kita main game dulu ya, teman-teman, karena seharusnya sesi kita itu di hari Jumat kemarin ya. Jadi tadinya aku mau ngajakin teman-teman untuk menghayal kita weekend mau kemana. Ini sebenarnya uh, gamesnya itu aku gunakan biar teman-teman mulai terbiasa untuk menggunakan fitur chat ya. Jadi yuk boleh dipakai dulu fitur chatnya. Kita akan tanya ini kan kayaknya kita dan teman-teman gitu ya lagi nyiapin apa tuh namanya persiapan masuk Unhan dan itu pasti kamu mungkin ngerasa burn out, kamu mungkin ngerasa males, kamu mungkin ngerasa capek juga gitu ya karena persiapannya itu banyak banget gitu kan ya. Dan lain-lain. Jadi kita akan khayal dulu. Nah, kira-kira weekend depan kalau diajak untuk main gitu ya teman-teman, kalian akan main ke mana gitu ya? Round satu kita akan nanya tentang lokasi yang pengen kamu datengin ya teman-teman. Jadi boleh digunakan fitur chatnya. Aku punya teman namanya Jack, dia mau pergi ke Hawaii, terus si Amanda mau pergi ke Prancis. Nah kalau kalian minggu depan kira-kira pengen boleh di kolom chat. Nah, aku ngetes dulu nih. Kalian minggu depan kira-kira mau main kemana? Kalau bisa jalan-jalan.
Oke, belum ada yang mengerti ke Bandung. Kata Reno ke Bandung. Yang lainnya pengen main kemana nih? Oh ini kalau pada tidak semangat untuk ngechat di kolom chat, nanti kita mau jawab-jawab soal jadi susah nih teman-teman. Oke, ada yang mau ke Pare, ada yang mau ke Malang, ke Jogja. Oke, thank you teman-teman. Nah, kita sekarang ke round 2-nya nih ya. Kalau kamu mau main ke tempat tadi gitu kan ya, kamu kira-kira akan membawa apa aja? Ya, boleh di kolom chat teman-teman. BTW nggak usah pakai kata siap-siap ya guys ya. Aku bukan ini, bukan TNI, jadi kamu nggak usah membias. Kira-kira kamu akan membawa apa teman-teman? Kalau pengen jalan-jalan, berarti kamu akan bawa apa ketika jalan-jalan? Yuk, boleh digunakan kolom chatnya teman-teman. Bawa HP, bawa kamera katanya. Bawa uang, bawa snack, bawa keluarga. Oke, siap. Bawa uang, bawa diri. Ada yang bawa yang unik-unik mungkin. Wah, anaknya family man banget ya. Bawa niat baik. Bawa niat baik. Iya sih. Kalau nggak bawa niat baik pasti agak-agak susah ya. Oke. Mari kita lanjutkan ya. Di round 3, aku mau nanya ngelakuin apa sih gitu di tempat itu ya teman-teman. Ini ada teman-teman kita, ada David pengennya berenang gitu, ada si Meg pengennya take foto. Nah, kalian main ke tempat itu mau ngapain? Ada yang pengen rafting, katanya si Jelita pengen rafting nih. Snorkeling, wah seru sekali hidup kalian ya. Refreshing, kalian mau menghirup udara segar. Oke, mau santai aja kak, santai saja, me time gitu ya, refreshing. Oke, terima kasih ya teman-teman. Round 4 kalian kan sekarang kayaknya lagi kuliah. Kebayang gak sih minggu depan kayaknya kamu apa? Ada yang pengen makan pineapple, ada yang pengen fried chicken. Nah, kalau kalian sendiri pengennya makan apa? Ikan laut, bakso, katanya ada yang pengen ikan bakar, seafood tumpah, wah. Ayam bakar, ada yang pengen seafood, makan apapun yang penting ada nasinya. Oke, hidup nasi ya. Makan papeda, Kak, katanya. Oke, ada yang bilang pengen seafood juga ya. Oke, ya teman-teman ini banyak banget yang pengen seafood. Nah, ini kayaknya relate nih. Ada yang pengen ke Atambua juga mungkin ya teman-teman. Ada yang mau ambil D3 di Atambua, itu ada prodi-prodi yang berkaitan sama kelautan juga ya. Pengen makan telur gulung. Oke, nah udah beres nih ya teman-teman gamesnya. Terima kasih untuk semua yang udah aktif di kolom chat. Harapannya nanti aktifnya nggak cuma pas main games aja, tapi nanti teman-teman juga bisa aktif ketika kita ngebahas tentang soal. Nah, sebelum ke sana, mungkin aku akan ngajak teman-teman untuk share. Pertanyaannya adalah, apa sih yang kamu ketahui tentang tes pemeriksaan psikologi? Yuk, mungkin ada yang pengen on mic, teman-teman boleh banget. Ada yang mau on mic? Apa sih yang kamu ketahui tentang tes pemeriksaan psikologi? Apakah dia semacam MBTI? Atau semacam tebak-tebakan, oh kalau golongan darahnya AB dia sifatnya begini, oh kalau zodiaknya Gemini dia sifatnya begini. Coba ada yang mau on mic gak nih teman-teman? Lawan. Tes IQ kata Kayla kayak tes IQ kayak Esa gitu. Kalau kata yang lain gimana nih? Tes pemeriksaan psikologi itu apa sih teman-teman? Yuk boleh tes kepribadian sana kata Julita, kata Jelita. Kalau yang lainnya gimana? Untuk Kak
Ayo, teman-teman, kalian harus kritis ya, teman-teman, karena teman-teman ini udah mau melangkah sebagai mahasiswa gitu ya. Boleh dari Kepulauan Aru, Nanda katanya. Mangga, Nanda. Ya Kak, Boleh, on mic aja. dari pengetahuan saya terkait Oke, Nanan. pemeriksaan Tes psikologi pemeriksaan psikologi itu apa? itu seperti tes untuk alat mengukur pengetahuan, tes kesehatan Halo? dan psikologi. Apakah kurang jelas Kak? Halo, Nanda. Oke, atau ada lagi yang mau on mic, teman-teman? Kira-kira tes pemeriksaan psikologi itu apa sih? Kak, suara saya tidak jelas ya? Ada? Oke, nih. Kata Am katanya tes mengenai keadaan diri kita yang meliputi kecerdasan dan kepribadian. Teman-teman, aku mau giveaway. Jadi kalau misalnya ada, eh, nanti aku akan ngecek kira-kira peserta teraktif di sesi ini. Maksudnya teraktif itu teraktif menjawab soal, diskusi, dan lain-lain. Nanti mungkin akan dapat giveaway. Kesempatan untuk belajar, kita akan bahas soal lainnya ya, teman-teman. Kayak gitu. Nanti ada sesi tambahan kalau kamu mau. Oke, nggak ada lagi ya. Ada lagi nih kata Ruben, tes yang bertujuan untuk mengukur psikologi dan kompetensi sebuah individu, seorang ya, sebuah benda guys, seorang individu. Terus ada lagi dari Lulu katanya untuk mengukur kualitas kepribadian kita. Oke, ada pertanyaan lainnya nih, teman-teman. Menurut kalian, kenapa sih perguruan tinggi itu sering banget pakai yang namanya tes psikologi? Kenapa, guys? Yuk, boleh di kolom chat, boleh unmute juga. Kenapa sih mereka harus tes psikologi? Kenapa, teman-teman? Selain dari tadi mengukur kualitas kepribadiannya. Nah, selain itu tuh ada lagi nggak sih kira-kira, teman-teman? Si perguruan tinggi itu kenapa sih harus pakai tes psikologi? Ya, sok dari Kaila. Kaila silahkan. Oni, boleh. Oke, Kak. Bye. Kenapa perguruan tinggi itu adalah itu untuk mengukur Ada. Ah, ya. kepribadian, kompetensi akademik seorang mahasiswa itu sendiri, Kak. Oh, atau tuh bisa. Suara saya Kaila. kurang jelas ya? Halo. Halo, Kak. Oke. Hmm. Baca dari kolom chat. Kata si Nanda katanya agar dapat mengetahui kesiapan mental, pengetahuan, dan kesehatannya, Kak. Katanya ya. Kesehatan mental mungkin ini ya. Terus untuk mengetahui cara berpikirnya, gimana cara menanggapi keadaan. Terus kata dari Aldila, katanya untuk menemukan jurusan yang sesuai dengan potensi dan minat seseorang. Oke, teman-teman kayaknya udah mulai tahu dan udah mulai nyari tahu dan udah mulai aware ya. Kenapa sih tes psikologi ini tuh diadakan? Sebenarnya kalau kita perhatikan teman-teman, tes psikologi itu biasanya memang tidak hanya dipakai oleh para perguruan tinggi, teman-teman, tapi juga dia biasanya dipakai uh, oleh para pekerja ketika dia mau nyari pekerjaan gitu ya. Dia juga diterapkan oleh beberapa perusahaan gitu, teman-teman. Dan bahkan kalau teman-teman perhatikan gitu ya, di setiap jenjang, mau itu S1, S2, S3 gitu ya, beberapa univ itu dia memang menerapkan psikologi untuk tes masuknya gitu kan ya. Selain nanti juga akan mencari gitu kan ya yang terbaik dari kumpulan orang-orang yang udah bagus gitu ya, mereka juga akan nanti mapping ya, talent mapping juga, karena teman-teman kan masuk Unhan juga nanti biasanya ada kayak pilihan pertama dan pilihan kedua gitu ya. Kalau waktu aku sih ya, itu ada pilihan pertama dan pilihan keduanya, terus kayak bisa jadi gitu ya, kita tuh ditempatkan di tempat yang bukan pilihan pertama atau pilihan kedua kita, kadang-kadang gitu ya, bisa kayak gitu juga gitu kan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kadang-kadang gitu ya dari Unhan itu tuh dia ketika setelah melakukan talent mapping tuh, oh kayaknya orang ini tuh cocok untuk ditempatkan di jurusan ini dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa aja kayak gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kamu perhatikan gitu ya, kadang-kadang gitu ya, si tes psikologi itu soalnya tuh aneh-aneh kayak Esa gitu ya.
kadang-kadang bentuknya gambar, pola, atau pertanyaan yang diulang-ulang gitu ya, teman-teman. Sekarang aku kan di perusahaan yang sekarang gitu ya, itu juga kebetulan lagi ikut program akselerasi gitu ya, teman-teman. Nah, untuk lolos ke program itu tuh aku juga ada tes psikologi juga gitu ya. Dan tes psikologinya itu sengaja ada beberapa tes yang dia itu kita disodorkan pertanyaan yang berulang-ulang. Bahkan bisa kayak 2 sampai 3 kali aku ditanya hal yang sama. Gitu ya. Mungkin kamu akan sedikit bosan gitu ya, tapi sebenarnya itu tuh digunakan untuk mengetes kira-kira sebenarnya kepribadian orang itu tuh bener kayak gitu nggak sih? Terus kalau misalnya emang kayak gitu, dia tuh konsisten nggak sih dengan jawaban-jawaban dia? Kayak gitu. Jadi memang eh, kalau diperhatikan ya agak-agak aneh gitu kan ya. Kalau kamu misalnya nyari-nyari gitu kan ya, ada tes psikologi yang bahkan kamu disuruh menggambar pohon gitu ya. Ada tes psikologi yang kamu cuma dikasih titik dan garis dan you have to draw anything yang kamu pikirkan gitu ya. Kamu bisa gambar apapun gitu ya dari si garis itu gitu. Nah, itu juga sebenarnya digunakan untuk mengecek kepribadian, pola kepribadian kamu dan konsistensinya juga gitu. Terus nanti ada pertanyaan lainnya, Kak berarti kalau kayak gitu aku harus menjawab sesuai yang mereka mau nggak sih gitu kan ya. Nah itu sebenarnya tergantung kondisi teman-teman. Karena nanti kan jenis tesnya banyak banget gitu kan ya. Kalau misalnya jenis tesnya memang general dan ada jawabannya, ya kamu harus pilih jawaban yang paling tepat gitu. Tapi kalau kayak misalnya tadi menggambar pohon dan lain-lain, ya kita harus menyesuaikan dengan uh, tips and triknya itu ada juga gitu kan ya. Tapi nggak usah yang kayak terlalu dibuat-buat juga sih gitu kan ya. Kamu bisa kayak memilih jawaban-jawaban yang memang menyesuaikan dengan kepribadian kamu juga kadang-kadang kayak gitu ya. Jadi tergantung jenis soalnya. Nah, learning objective hari ini, teman-teman, harapannya adalah kita akan ngomongin si Rikti itu apa gitu ya. Terus jenis tesnya ada apa aja sama tips and triknya, sama aku juga akan ngajakin teman-teman untuk mengerjakan soal gitu kan ya. Biar nanti kebayang, oh Kak gitu kan ya, ternyata ada jenis soal yang dia itu berkaitan sama verbal gitu ya. Kayak verbal test, tapi verbal test juga ternyata ada berbagai macam jenis gitu kan ya, yang kamu tuh harus ngecekin, oh kalau misalnya jenis soal kayak gini, tips and triknya pasti beda lagi dengan jenis soal yang lain. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang si tes psikologi itu sendiri. Nah, tes ke psikologi ini sebenarnya dia adalah instrumen gitu ya, teman-teman. Yang disusun emang secara sengaja tergantung kebutuhan perusahaan, tergantung kebutuhan perguruan tinggi, atau tergantung kebutuhan lembaga yang mengadakan tes itu, teman-teman. Gitu ya. Makanya dulu aku juga sempat kayak ngerasa bingung gitu kan ya. Ini tes psikologinya Unhan tuh isinya apa sih gitu kan ya. Apakah aku akan disuruh menggambar yang tadi ya, menggambar pohon, menggambar garis, atau membuat, kalau kalian pernah ketemu tes warteg gitu ya, apa aku akan disodorkan tes warteg dan lain-lain. Ternyata ketika aku ikut tes psikologi dulu di Unhan, nggak kayak gitu. Ternyata teman-teman semuanya itu basicnya uh, komputer tes gitu kan ya. CBN, komputer based test gitu kan ya. Nah, ternyata semuanya diadakan di komputer dan ya udah input gitu. Bentuknya adalah soal-soal multiple choice yang A B C D E gitu yang aku bisa pilih edisinya apa gitu kan ya. Dan aku nggak harus kayak gambar sesuatu gitu loh. Kayak gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin bisa berubah atau bisa berbeda juga ya nanti ketika di eranya kalian juga begitu. Nah, biasanya dia entah itu dipakai buat seleksi kerja, nanti akan ngecekin kayak, oh si ini cocok nih untuk jabatan ini atau untuk posisi ini. Atau misalnya berdasarkan untuk ngecek akademik kita, potensi siswa, makanya sebenarnya ada hitungannya, ada literasinya, dan lain-lain gitu. Sama juga nanti bisa dipakai untuk konseling atau klinik yang jadi berkaitan sama kesehatan mental. Nah, jenisnya ada apa aja sih Kak Esa gitu kan ya?
jenis bocoran soalnya sebenarnya banyak banget teman-teman. Tapi nanti nggak akan semuanya keluar juga sih biasanya ya. Nah, jenis tesnya itu ada tes verbal. Tes verbal itu dia berkaitan sama literasi. Jadi teman-teman di sini kelas 12 ya rata-rata ya? Atau gimana? Boleh di kolom chat teman-teman? Atau kalian gap Ya, ya? Kak, kelas 12, Kak. Iya. Sekarang berarti kelas 12. Ada yang gap year juga. Ada yang kelas 12. Iyanya iya apa nih? Iya gap year atau iya kelas 12? Oke, ada yang dari kelas 11 juga, katanya ada yang kelas 12. Kelas 12, oke. Baru masuk kelas 12 berarti ya teman-teman. Oke, 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 oke. Nah, untuk teman-teman yang kelas 12 gitu ya, teman-teman sekarang kan lagi mempersiapkan yang namanya oh, dari kelas 12 kayak tahu. Oke, oke. Nah, teman-teman, sekarang mungkin teman-teman yang kelas 12 tuh lagi mempersiapkan yang namanya ujian untuk SNBT gitu kan ya. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan ya, ya Unhan ini salah satu alternatif untuk dapat PTN ya sih teman-teman. Aku yakin teman-teman juga eh, top of mind-nya mungkin nggak Unhan gitu. Top of mind-nya adalah univ-univ lain yang bisa kamu masukin lewat SN, lewat apa tuh namanya, tes undangan gitu ya, tes undangan. Terus jalur rapor, apa kalau misalnya tes SNBT, kalau nggak lolos misalnya bisa daftar Unhan juga atau misalnya daftar UM dan lain-lain. Nah sebenarnya kalau kita perhatikan ya tesnya itu aja gitu teman-teman. Isinya adalah tes literasi. Tes literasi itu nanti berkaitan kalau di SNBT itu ada yang namanya pemahaman bacaan dan menulis, ada PPU, ada penalaran umum juga, ada literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya ya soalnya itu aja gitu teman-teman. Terus yang kedua ada kemampuan numerik. Nah, kalau kemampuan numerik gitu kan ya, ini dia berkaitan sama angka teman-teman. Nah, tapi sebenarnya ini juga kadang-kadang nggak harus verbal di angka gitu ya. Kadang-kadang bisa dibalut pakai soal cerita dan lain-lain gitu ya. Kok verbally? Secara tekstual angka gitu ya. Nah, si kemampuan numerik ini, kalau misalnya kamu belajar SNBT gitu ya, dia itu bentuknya mirip-mirip kayak penalaran matematika, penalaran eh, umum tapi yang numerik ya teman-teman. Kalau enggak dia bentuknya kayak pengetahuan kuantitatif. Nah, susah enggak sih kayak saya gitu ya? Sebenarnya susah enggaknya itu tergantung kita tuh belajarnya rajin atau enggak sih teman-teman. Karena soalnya itu aja, soalnya pada setipe, soalnya juga sebenarnya setipe semua. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa diperbanyak aja untuk latihan soalnya. Jadi kalau misalnya kalian sekarang kelas 12 lagi persiapan untuk PTN lain selain Unhan, sebenarnya bisa kayak sekali dayung dua tiga pulau terlampaui gitu. Ya nggak sih? Nah, eh, nextnya menurut aku mungkin teman-teman juga bisa buat yang namanya kayak daily achievement atau daily target gitu teman-teman. Ya oke gitu kan ya. Per hari ini aku punya waktu sekitar sekian puluh hari menuju ke tes Unhan. Ya, tes Unhan itu kan biasanya Februari ya teman-teman rilisnya. Eh, Terus kamu juga punya waktu sekian hari untuk SNBT misalnya, atau kamu juga punya waktu sekian hari untuk tes mandiri UGM misalnya. Kamu bisa mulai menghitung dari sekarang teman-teman. Nah, hari yang kamu punya itu nanti bisa di breakdown. Jadi kayak, oh daily di 3 bulan pertama, aku targetnya paling 30 soal per hari. Ya udah, berarti kamu akan mengerjakan si 30 soal per hari itu gitu ya. Kalau kamu udah selesai mengerjakan itu, kamu bisa checklist gitu kan ya. Di akhir kamu bisa kalkulasi juga, oh ternyata aku mengerjakan sekian ratus soal loh gitu ya selama 3 bulan terakhir. Nah itu akan bikin kita lebih semangat dan konsisten. Dibanding kita cuman yang kayak ngawang-ngawang, oke aku akan belajar kalau aku luang.
Kalau kayak gitu sih sebenarnya agak-agak susah ya teman-teman. Begitu. Jadi memang benar-benar harus diluangkan justru waktunya gitu teman-teman. Nah, terus ada tes lain nih, ada yang namanya tadi kemampuan bernalar juga. Nah, kemampuan bernalar ini dia kaitannya adalah ke kemampuan logika kita juga sih teman-teman. Jadi sebenarnya eh, dulu aku juga pas tes Unhan itu tidak mempersiapkan dengan ini ya, rasanya tidak kurang maksimal gitu kan ya. Karena waktu itu aku agak-agak sedikit bingung ini tesnya jenisnya kayak gimana sih Unhan itu kayak gimana gitu kan. Jadi memang informasi yang aku punya itu agak-agak terbatas gitu kan. Nah, tapi beruntungnya teman-teman sekarang adalah teman-teman udah punya kayak gambaran gitu kan. Bahkan udah punya contekan kisi-kisi kira-kira nanti yang akan keluar itu apa gitu kan. Nah, tipsnya adalah sebenarnya ketika mengerjakan si tes psikologi ini tuh tips yang paling utama adalah jangan karena kan dia basicnya si soal-soalnya tuh berkaitan sama kemampuan logika kita gitu kan. Ketika kamu panik, ketika kamu takut, ketika kamu nggak pede gitu kan, itu biasanya akan mempengaruhi kualitas kamu ketika menjawab soal kayak gitu. Kamu pede aja kalau misalnya sebenarnya eh, di kepala kamu tuh banyak banyak info yang bagus gitu yang bisa digunakan untuk menjawab soal itu juga ngaruh sih kalau di aku ya teman. Karena kadang-kadang kita nggak tahu rumusnya pun kalau logika kita jalan jadi kita bisa jawab si soal-soal itu. Nah terus yang keempat ada yang namanya tes kemampuan spasial. Teman-teman pernah dengar ini nggak? Clash of Champion. Boleh di kolom chat teman-teman. Pernah dengar Clash of Champion nggak? Atau COC ya? Tahu pernah. Oke, nah jadi eh, kalau kamu perhatikan gitu ya, BTW itu kan COC itu salah satu yang aku kerjakan juga gitu ya teman-teman. Di dalam tesnya, kalau kamu perhatikan, ya dia itu mengukur kecerdasan orang, bentuknya bisa verbal, numerik, penaralan, spasial gitu kan ya. Mirip-mirip ya nggak sih gitu kan ya. Karena memang dengan tes-tes itu gitu ya, bahkan si tes-tes ini tuh juga sebenarnya digunakan secara lebih luas, mungkin kalau kamu perhatikan, di ANBK juga ya tesnya itu juga gitu kan ya. Jadi memang dia eh, ngetesin si orang itu tuh kira-kira kecerdasannya lebih kemana sih gitu itu juga akan kelihatan. Mapping orangnya juga akan lebih terlihat. Misalnya oh si ini kemampuan spasialnya bagus. Oh ya udah kalau kayak gitu. Kalau di S2 itu ada yang namanya prodi teknologi penginderaan gitu. Oh dia mungkin bisa dimasukin ke teknologi penginderaan gitu. Kayak gitu. Terus ada tes kepribadian juga. Nah, ini tes kepribadian yang agak-agak banyak ya teman-teman nanti. Oke, kita akan masuk ke tes kemampuan verbal yang pertama. Tapi sebelum aku lanjut, aku mau tanya dulu. Dari teman-teman ada yang mau didiskusikan dulu atau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Gimana? Atau udah cukup? Kalau udah cukup, boleh ketik U, teman-teman. Kalau mau lanjut, boleh ketik U. Oke, U. Oke, thank you Jelita, Patricia, Lulu, Ruben, Uyu. Oke, kita lanjut kali gitu ya. Nah, pertama kita akan masuk ke tes kemampuan verbal. Nah, tes kemampuan verbal ini dia terdiri dari 6 jenis tes sebenarnya ya. Uka kan baik kan juga Amira. Nah, ini ada 6 jenis tes, teman-teman. Ada yang namanya sinonim, antonim, analogi, ejaan kata, dan lain-lain. Jumlah soalnya sebenarnya aku not sure ya, teman-teman. Kayaknya nggak segini juga. Cuman memang nanti bisa kita cek lagi ya. Jadi jumlah soalnya ada berapa biji.
Nah, tapi secara garis besar, tes kemampuan verbal ini menurutku ya, dia adalah tes yang paling agak sedikit ringan ya, kalau di aku ya, aku ngerasa. Kenapa ringan? Karena kemampuan verbal itu adalah kemampuan yang kita gunakan hampir setiap hari, ya nggak sih? Ketika kita berkomunikasi dengan orang, ketika kita berkirim surat, ketika kita membaca berita, eh, dan lain-lain, ya pasti itu berkaitan sama si tes kemampuan verbal ini, gitu. Jadi kamu jangan kecil hati ngerasa kayak, ih aku belum belajar, kayak aku pusing, aku belum belajar gitu ya, aku belum mempersiapkan diri. Tenang aja teman-teman, kalau kamu rajin baca buku, kalau kamu rajin baca koran, baca berita, kalau kamu rajin menonton eh, podcast bahkan gitu ya, kalau kamu rajin menonton berita dan lain-lain, ya tes kemampuan verbal kamu juga sebenarnya akan lebih kaya juga gitu kan. Karena nanti isinya adalah eh, pemahaman kamu tentang kata-kata dan bacaan kayak gitu. Nah, ini aku punya soal, teman-teman. Aku akan kasih waktu kamu sekitaran 1 menit untuk menjawab soal ini. Nanti bentuknya gimana, Kak? Bentuknya adalah kamu bisa chat di kolom chat ya, dari 3 soal ini tuh jawabannya apa. Ini soal pertama, kedua, ketiga. Misalnya jawabannya adalah ACB. Berarti kamu bisa ketik ACB kayak Esa. Kayak gitu ya. Kita akan ngomongin soal sinonim dulu. Ya, aku akan kasih waktu kamu 1 menit ya. Boleh. Semoga musiknya nggak bikin kalian ngantuk ya, teman-teman. Boleh diresapi kira-kira jawabannya apa. Oke. Yang lainnya take your time aja ya, waktunya 1 menit jawab 3 soal. Oke, baru 3 yang menjawab. Aku kasih waktu tambahan ya. 4 yang menjawab. Oke, ada yang jawab EDE. Ada juga EDD, ada ACA, ada EDD, CCD, ED, ED. Oke. Jangan A. Oke.
Kayaknya kamu agak jahat juga yang masa satu soal, 3 soal dikasihnya 1 menit gitu ya. Sorry teman-teman, sorry. Oke, kita akan ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini dia mengharuskan kita mencari sinonim dari kata obesitas. Obesitas itu adalah kelebihan berat badan. Tentu jawabannya tidak mungkin langsing, ya kan? Kalau jawabannya langsung itu mah antonim, gitu. Pendek dan tinggi tentu bukan juga cebol. Cebol itu merupakan sinonimnya pendek, gitu ya. Bisa dikatakan sinonimnya pendek. Jadi jawaban yang paling tepat adalah tambun. Tambun itu besar, gitu ya, teman-teman. Nah, dalam tes sinonim ini biasanya, gitu ya, tipsnya apa sih, Sa? Tipsnya adalah kamu harus banyak membaca vocab atau membaca kamus besar bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi kamu harus ngecekin gitu ya, karena ada beberapa kata-kata yang mungkin dia itu tidak digunakan di kehidupan sehari-hari, tapi ada gitu. Kayak misalnya lembayung. Kan mungkin kalian kalau misalnya nggak pernah baca bacaan tentang lembayung agak-agak pusing gitu kan. Atau misalnya kayak si tambun ini juga kalau misalnya kita nggak pernah baca teks atau kalimat gitu ya yang berkaitan sama dia, mungkin kita juga akan pusing. Makanya yuk perbanyak pembendaharaan katanya di, kayaknya kamu bisa download deh, setahu aku ya. Kamu bisa download aplikasi-aplikasi yang berkaitan sama tes CPNS gitu kan ya. Karena ini juga biasanya dipakai untuk tes CPNS. Jadi banyak-banyakin aja download tes-tes yang berkaitan sama ini gitu ya. Terus nanti kamu bisa kayak coba-coba sehari misalnya punya target 30 menit untuk ngetes, untuk ngisi soal gitu. Jadi bisa kayak gitu ya. Nah, yang kedua, promo vendors. Nah, ini mungkin agak-agak sulit ya, karena aku tadi checking teman-teman juga agak-agak tidak ada ini ya. Uh, ada yang jawab benar, ada yang enggak juga gitu. Nah, ini promo vendors itu dia sebenarnya adalah calon dokter gitu ya. Dia kayak lagi nunggu dapat gelar dokter gitu loh. Nah, kalau promotor ini kan orang ya, teman-teman. Promosi masih berkaitan sama kegiatan yang dilakukan oleh si promotor. Gitu. Nah, kalau kamu jarang membaca tentang si promo vendors ini mungkin, atau jarang latihan si soal-soal kayak gitu, mungkin akan agak pusing ya. Kayak gitu. Nah, yang terakhir itu lumar. Lumar itu sebenarnya kotor, teman-teman. Kalau lumar tuh kadang-kadang kamu bisa cek ini sih, kita bisa pakai logika kayak tadi ya, obesitas ini kan agak kelihatan ya secara logik gitu ya. Kata-kata yang paling beda banget kan, karena bisa kayak gitu juga gitu teman-teman ya. Nah, kalau si sinonim ini agak sulit karena memang kamu harus membiasakan dengan si soal-soal ini ya. Lumar tuh artinya kotor, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, kotor atau dia penuh noda, ini itu adalah lumar. Gitu. Nah, coba kita yang antonim yuk. Kalau antonim gimana nih, Kak? Kalian bisa jawab atau enggak? Sorry, itu yang nomor 2 karena terpotong, jadi teman-teman jawabnya yang nomor 1 dan 3 itu. Ini harusnya lebih mudah. Oke. Kenapa deh? Cancel semua. Kak, deh apa? Oke, thank you teman-teman. Ini
pengenalannya malah agak gampang ya. Jadi antagonis itu adalah biasanya dalam suatu keadaan gitu ya. Antagonis itu orang yang punya kepribadian jelek gitu ya, atau penjahatnya gitu ya teman-teman, antagonis tuh. Nah, lawannya apa sih? Lawannya adalah protagonis ya. Protagonis itu biasanya dia pemeran utama. Si antagonis itu lawan dari pemeran utama. Antasida jelas bukan ya teman-teman. Terus kontragonis, jangan karena ya ada antagonis jadi jawabannya adalah kontragonis. Nggak gitu ya teman-teman. Terus ada figuran itu um, oh iya, pemeran utama lawannya adalah pemeran figuran gitu ya. Nah, ini jelas si Antonin soal nomor satu ini. Terus ada perpisahan. Perpisahan lawannya apa sih? Pertemuan dengan perceraian. Karena perceraian nanti dia lawannya lebih ke perkawinan ya sih. Musyawarah misalnya lawannya adalah berdiskusi kan, kalau ini berarti aklamasi misalnya. Dan lain-lain. Gitu kamu bisa ngecek ngecekin. Tipsnya adalah cari yang paling tepat. Karena kadang-kadang kamu bisa terkecoh kayak tadi misalnya antagonis itu biasanya pemeran utama kamu mungkin agak-agak sedikit latah pengen jawab yang A gitu ya. Kalau kamu eh, nggak fokus gitu sih kayak gitu. Jadi memang harus fokus, harus mencari lawan yang paling sesuai gitu kan ya. Nah, kalau ini gimana nih? Kita akan belajar tentang si analogi. Aku kasih waktu kamu 1 menit. Boleh dijawab. CBA, kata Lulu nih. CBA apa? Oke teman-teman, ini banyak juga yang jawab CBA, CBA, CBA. CBA. Oke, kalau soal analogi, tips and triknya sebenarnya kamu bisa mengetes pola kalimatnya, teman-teman. Kayak gempa, Richter, gitu. Suhu apa, gitu. Atau kamu bisa pakai kalimat konjungsi. Kayak misalnya, kalau untuk menjawab gempa Richter suhu apa, biasanya kamu bisa kayak menggunakan konjungsi misalnya. Gempa diukur dengan skala Richter. Gitu kan. Suhu, maka suhu diukur dengan skala apa? Gitu ya. Jawabannya adalah Kelvin. Kayak gitu. Atau misalnya kamu ngetes juga, oh ini gempa. Gempa itu adalah suatu situasi atau kondisi. Nah, Richard ini kan dia loh, berarti kalau kayak gitu, kalau Richard adalah skala, maka jawabannya harus skala juga nih. Kayak gitu ya, teman-teman. Ini berarti nanti kamu bisa menjawab dengan pernyataan yang paling tepat kalau kayak gitu. Terus soal kedua, kalau misalnya kamu perhatikan, sebentar. Soal kedua, bisa merah, darah, maka bla 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 bla. Nah, ini juga kamu bisa lihat di pola. Merah itu kan warna. Jadi kamu bisa ngecek, oh merah itu warna. Gitu. Maka kata kata pertama yang akan muncul harus warna juga gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu perhatikan optionnya, ya jawabannya kalau enggak yang A pasti yang B.
Karena yang apple to apple itu cuman yang A sama B karena dia memunculkan warna Udah bisa gitu ya. belum? Coba tuh tadi. Oke, udah ada dinilai. Lanjut ya. Terus darah nih, darah itu kan objektif ya teman-teman. Berarti kamu harus nyari, bukan objektif, objek maksudnya. Darah itu kan objek ya, benda gitu ya. Noun. Nah, berarti kamu harus nyari si noun juga gitu. Jadi kalau misalnya di bahasa Inggris kan warna itu adjektif ya teman-teman. Jadi adjektif ya harus sinkron tuh adjektif juga gitu. Noun harus sinkron tuh noun juga atau kata benda. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Benar banget yang kalian sampaikan. Terus misalnya yang ketiga gimana Sa? Yang ketiga adalah tidur itu kan activity ya. Verb kalau dalam bahasa Inggris itu verb gitu kan. Berarti kamu harus mencari opsi yang diawali dengan verb atau kata kerja. Berarti apa nih? Berarti kamu bisa jawab antara minum atau makan yang A sama yang B. Ya nggak sih? Nah, terus kita nanti ngecek mengantuk itu tuh kan berarti apa? Situasi ketika kamu kekurangan tidur gitu kan. Jadi nanti kamu bisa pakai konjungsinya kayak gitu. Oh, tidur adalah sebuah activity dan mengantuk adalah situasi kalau kamu kurang tidur gitu kan. Maka kamu harus mencari satu activity dan situasi ketika kamu kekurangan activity itu gitu. Jawaban yang paling tepat adalah yang A gitu. Minum. Kalau kamu kurang minum ya kamu akan haus gitu kan. Itu cara menjawab soal analogi. Harusnya ini masih lebih mudah ya teman-teman dibandingkan yang lain. Soalnya yang lain itu kelarin aja semuanya nih. Nah, selanjutnya ada tipe soal namanya adalah ejaan kata teman-teman. Ejaan kata ini dia berkaitan dengan kata baku dan kata tidak baku. Nah, biasanya ini emang agak susah karena kadang-kadang kita itu dibiasakan dengan penulisan kata yang salah. Kayak misalnya gini, kamu tahu nggak sih kalau cara nulis yang benar itu bukan sekedar, tapi sekadar. Atau misalnya konkret, kita kan biasanya nulisnya konkret, pakai I, padahal ternyata tulisannya adalah konkret, gitu kan. Atau misalnya, apalagi ya, yang orang tuh sering banget salah. Sumatera misalnya, orang nulisnya Sumatera, padahal sebenarnya Sumatera aja. Atau misalnya ada lagi nih, kalau kamu perhatikan ini autobiografi, bukan, tapi yang benar itu autobiografi, kayak gitu. Jadi ejaan kata ini tuh dia lebih ke sama spelling ya teman-teman. Spelling itu ABCD-nya tuh harus benar gitu kan. Dalam, it's not dalam tapi dalam. Dalam ini tuh ini deh. Dalam itu bukan kata dalam ya. Dalam itu dia lebih ke orang gitu loh. Sebentar. Apotek, ini penulisannya benar ya. Tapi kita kadang-kadang nulisnya itu jadinya apotik. Karena kita biasa bilangnya tuh apotik. Ke apotik yuk gitu kan ya. Jadi kita akhirnya latah nulisnya apotik gitu. Aktivitas. Yang salahnya itu di kata P-nya itu loh. Karena aktivitas itu biasanya harusnya pakai P gitu teman-teman. Terus astronaut. Itu bukan astronot, tapi astronot aja gitu, nggak pakai note. Tapi kita kadang-kadang agak latah karena dia penulisan bahasa Inggrisnya mungkin jadinya astronot gitu. Terus autobiografi ini juga salah karena biasanya yang bagus gitu ya tulisannya adalah autobiografi pakai F juga. De facto, ini de facto ya. Terus ini bukan identitas tentunya, tapi identitas. Terus degradasi. Degradasi itu kemunduran.
Ya, degradasi itu adalah kemunduran, teman-teman, atau penurunan kualitas gitu. Nah, kalau kita nggak tahu kata degradasi itu apa, ya kita nggak tahu juga nggak sih spelling yang benernya tuh kayak gimana. Makanya penting banget eh vocab kita tuh harus banyak, biar kita tahu cara nulisnya. Nah, kalau dalam ini gimana, Sa? Kalau dalam itu sebenarnya dia berkaitan sama, wait, aku salah. Dalam itu dia berkaitan sama orang sih. Kalau kamu pernah perhatikan kayak abdi dalam, kayak gitu. Ini berkaitan sama itu ya. Ini juga degradasi juga salah. Terus cenderamata. Yang benar ada cinderamata. Cincun. Cincun juga cabe. Cabe, teman-teman. Ini juga apa ya itu? Kalau kamu nggak tahu, kamu bisa abaikan. Kamu fokus yang enggak, kamu bisa fungsi itu juga. Terus cobain kalau yang ini gimana? Dipersilahkan supernatural, estetis, komputer, dan sepeda. Kira-kira jawaban yang benar yang mana, teman-teman? Aku tes, yuk teman-teman boleh di kolom chat kira-kira yang benar yang mana? Yang A katanya. Oke. Oke, jawabannya yang A. Iya benar, jawabannya yang A. Kalau ini apa? Konkret, kualitas, kontak ya, komunitas. Jawaban yang tepat yang mana? Ejaan kata yang benar. C, B, B. Oke, ada lagi A. B, B. Oke, C. Jawaban yang tepat, jawaban yang benar adalah yang B, konkret, teman-teman. Kayak saya emang kualitas itu salah kalau pakai W. Yang C itu yang paling benar adalah kualitas. Ini guys, kualitas. Aku nggak percaya, aku kayak tahunya kualitas pakai W. Coba kalau kuantitas, temannya kualitas, itu kan pasti pakai U juga masih. Gitu. Terus ini juga sama. Sensitif ini yang paling tepat ya. Sumprit. Sentimental. Sentimental. Sensasional. Sensasional itu salah karena dia dipakai bahasa Inggris. Ah. Nah ini juga aku keluarin aja deh semuanya soal dan ininya. Nah ini azas. Asas. Tergantung ya ini konteksnya apa. Biasanya uh, yang benar adalah asas ya. Sinonim. Fantastik. Ini yang salah karena dia harusnya pakai K, I, tapi pakai F. Gitu. Akorbat. It's not a good answer ya teman-teman. Karena yang benar adalah akrobat. Bukan periodik, tapi periode. Atau kalau misalnya kamu pengen uh, periodik juga bisa. Jadi ini salah ya, harusnya periodik kalau nggak periode. Oh, ini kita sering banget nulis misalnya zuhur, sholat, ya, sholat itu pakai SHALAT gitu kan ya, karena menerjemahkan dari bahasa Arab misalnya. Tapi kan sebenarnya yang benar secara bahasa Indonesia ya sholat itu SOLAT gitu kan ya. Jadi kadang-kadang vocab kita tuh kecampur-campur sama bahasa Inggris, sama bahasa Arab gitu, sama bahasa-bahasa asing. Nah, itu tuh bikin si vocab kita nggak terlalu bersih ya teman. Jadinya kamu rawan untuk salah gitu. Ketika jadi rajin-rajin lah kamu bermain dengan si siapa tadi kamus bahasa ini, pabrik pabrik. Ini tergantung ya dia mau nulis apa. Kalau pabrik itu ya PABRIK gitu kan ya.
Kencan. Oh, kadang-kadang ada orang yang mungkin nggak ngeh karena ketukar-tukar sama bahasa Indonesia yang ejaan lama gitu. Nah, ejaan yang digunakan di sini adalah bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. EYD yang terbaru ya teman-teman. Keles itu kan bahasa-bahasa slang ya teman-teman, atau bahasa-bahasa gaul kita sehari-hari gitu ya. Mau kemana? Ke sini keles gitu. Nah itu tentu salah gitu. Jadi ejaan kata ini tuh dia tips and triknya adalah kamu harus rajin-rajin baca intinya ya teman-teman. Kalau tes verbal itu harus rajin-rajin baca sama rajin-rajin uh, kritis. Oh ini kalimatnya udah bener belum sih gitu ya. Kamu mungkin bisa kayak ketika menemukan satu kata-kata yang baru, kamu bisa langsung buka ini aja Google aja. Misalnya aku tiba-tiba menemukan kata apa ya? Kata subduksi misalnya. Aku kan nggak tahu ya subduksi apaan sih gitu. Oh ternyata ketika aku cari tahu tumpang tindih gitu itu subduksi. Ketika ada sesuatu yang nyerempet ke bawah benda lain itu subduksi. Gitu. Pokoknya kalau kamu nggak tahu langsung cari aja di KBBI atau di Google aja langsung. Pola pola perlakuannya mirip ketika kita baru pertama kali belajar bahasa Inggris, guys. Pertama kali kamu belajar bahasa Inggris, pasti kamu juga banyak penasarannya gitu. Kayak misalnya, oh kulkas, kulkas itu kalau kalau di bahasa Inggris spellingnya kayak gimana ya? Refrigerator, misalnya, oh tulisannya kayak gimana ya? Kamu pasti akan mencari tahu. Nah, gunakanlah rasa penasaran kamu di bahasa Inggris itu untuk bahasa Indonesia ini kayak gitu sih. Atau ada lagi juga nih pemahaman bacaan. Kalau ke pemahaman bacaan, mungkin kamu pernah mengenal yang namanya teknik skimming sama scanning ya. Teknik scanning itu mungkin kalau skimming itu kamu bisa ke hal-hal yang penting aja gitu. Atau skimming itu kayak membaca keseluruhan tapi cepat gitu. Kalau scanning itu ke hal-hal yang highlightnya aja. Kayak gitu kamu juga bisa pakai itu. Nah, kalau yang ini teman-teman, kira-kira kamu punya jawaban apa nih untuk soal ini? Boleh di kolom chat. Jawabannya apa? A, B. Udara yang kotor karena debu ataupun asap sisa pembakaran menyebabkan katanya, kadar oksigen berkurang sehingga sangat membahayakan kelangsungan hidup setiap organisme. Yang dimaksud dengan perluasan kalimat itu maksudnya adalah dia itu deskripsi dari kalimat utama yang mana sih gitu teman-teman. Jawabannya adalah yang ini ya. Udara kotor menyebabkan oksigen berkurang. Dari kata ini, kamu bisa kayak memperbanyak kalimat itu dengan lebih detail lagi ya. Yaitu sih yang bagian atas ini. Lanjut, nah yang ini juga ada nih. Dalam pemahaman baca, kadang-kadang kamu juga diarahkan untuk menjawab gagasan utama atau ide pokok. Atau kalau enggak, biasanya ada juga kayak gini. Yang dimaksud dengan kata itu di kalimat kedua adalah bisa kayak gitu juga ya teman-teman. Jadi sebenarnya pola si pemahaman bacaan ini tuh cukup banyak ya guys ya. Cukup banyak. Nah ini jawabannya adalah gimana? Dengan memfokuskan pada tubuh, fotografi mode menjadi bertentangan dengan mode itu sendiri. Karena mode justru tentang pakaian yang membuat tubuh menjadi lebih menarik atau berubah tampilan. Gagasan utamanya yang mana? Yang D, sinar mode membuat tubuh menjadi lebih, Yang D itu fotografi mode bertentangan dengan mode. Jawaban yang tepat yang mana, Kak? Jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman. Ingat, sebenarnya checking dari kalimat utama dulu, biasanya ada gongnya di situ ya. Atau kamu bisa kayak lompat langsung ke kalimat yang terakhir, dia lebih ke ngomongin apa sih gitu.
Nah, ini kalau misal kamu baca si kalimatnya gitu ya, dia kan bilang dengan memfokuskan pada tubuh, fotografi mode bertentangan dengan mode itu sendiri. Muncul kata konjungsi karena. Nah, si karena ini dia merupakan kalimat penjelas. Jadi kalimat yang muncul after karena itu dia tuh adalah kalimat penjelas dari kalimat utama yang di atas. Yang tadi mode bertentangan dengan fotografi mode bertentangan dengan mode gitu. Gitu. Jadi pandai-pandai membaca konjungsi juga ya teman-teman. Kalau misalnya nemu hal-hal kayak gitu. Oke, lanjut. Kita kan ngomongin tentang pembendaharaan kata. Nah, kalau si tes pembendaharaan kata, coba kamu bisa nggak jawabin, guys? Aku kasih waktu dulu deh. Coba. 1 menit harusnya ini bisa ya, karena kayaknya lumayan agak mudah. Oke, udah ada 10 orang yang menjawab BDA. BDA K. You. Ini gemilang berarti perlu dites lagi nih kalau B-nya nih. Oke. Nah, pembendaharaan kata itu tipsnya adalah cari kata-kata yang tidak relate, not relate to others ya teman-teman, yang enggak berkaitan sama yang lain. Contohnya, nomor 1 doi ngomong ada beca motor, pesawat terbang dan kereta api. Siswa senapan guys. Kenapa? Karena si senapan ini, oh kamu perhatikan dia lebih ke kendaraan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, nomor 2, bunglon. Bunglon adalah animal. Katak animal, cicak animal, kaktus, it's not animal, teman-teman. Kecoa juga animal, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, kalau yang ini, kalau kamu perhatikan, ini semuanya berkaitan dengan currency mata uang ya, teman-teman. Kak, tapi kan emas juga ada kaitannya gitu ya sama mata uang. Iya, ada. Tapi kan emas itu bukan mata uang suatu negara gitu nggak sih gitu ya, tapi dia lebih ke entah bahannya misalnya, oh oke, ada satu mata uang yang dia tuh bahannya emas itu juga ada mikirnya kayak gitu ya. Makanya kamu perhatikan lagi, oh ini pound sterling, ringgit, yen, dolar semuanya berkaitan sama mata uang kecuali si emas ya guys. Oke, ini harusnya lebih gampang. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin tentang tes kemampuan menggambar. Ini banyak banget ya teman-teman. Dia bisa kamu disuruh nyari perbedaan gambar gitu kan. Jadi kadang-kadang ada soal tapi banyak gitu. Jadi aku pernah menjalani satu tes psikologi nih teman-teman. Waktunya sejam. Waktunya 30 menit. Soalnya gampang banget, gampang-gampang banget. Nah, tapi soalnya banyak yang harus aku selesaikan dalam waktu 30 menit. Nah, biasanya dalam kondisi kayak gitu, aku akan ngejar quantity dibanding fokus di satu soal. Biasanya kayak gitu ya. Karena aku akan ngejar quantity bodo amat gitu kan ya. Nanti mungkin aku akan salah lihat gitu. Tapi sebisa mungkin aku akan fokus dulu gitu kan. Kalaupun salah satu atau dua ya udah nggak apa-apa gitu. Apalagi kalau misalnya berkaitan sama tes perbedaan gambar itu sampai siwer kadang-kadang teman-teman gitu ya. Ini beda nggak sih? Ini beda nggak sih? Itu biasanya aku akan
menjawab soal sebanyak-banyaknya. Karena itu kan potensi benernya mungkin akan lebih banyak juga gitu ya. Tapi again kita juga harus concern ya. Harus konsentrasi maksudnya concern. Harus konsentrasi juga. Atau misalnya penalaran simbol. Oh misalnya A relate ke gambar apa, B relate ke gambar apa, dan lain-lain itu juga bisa. Terus kamu juga ada tes gambar spasial. Spasial itu biasanya berkaitan sama apa tuh namanya, bangun datar, bangun ruang gitu, itu juga bisa. Jaring-jaring itu biasanya berkaitan sama, oh kamu kalau mau membuat si kubus ini tuh jaring-jaringnya seperti apa. Jaring yang dimaksud dengan jaring-jaring tuh dia pembentuk bangun ruang atau bangun datar itu gitu teman. Biasanya sih bangun ruang ya. Tes irama menggambar, namanya tes dengan perput gambar atas ke bawah ke kayak gitu ya. Nah, si tes ini, aku punya jaring-jaring di atas tuh teman-teman. Kira-kira dia akan membentuk gambar yang mana? Coba perhatikan. Ini masih gampang ya. Yuk, dek, 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 dek. Udah lagi. Kaila, dek, kau, oke dek. Ini kayaknya masih gampang ya teman-teman. Kalau kamu perhatikan, oh ini gampang banget. Kamu lihat aja alasnya. Alasnya dia ada berapa biji? Ada 4 biji. Oke, dia square ya, teman-teman. Meskipun dari atas kelihatannya kayak square, ya udah kamu cari yang alasnya ada 4 kayak gini, teman-teman. Terus karena ini ada segitiga, segitiga bercampur dengan segitiga, 4 segitiga akan menghasilkan sebuah limas. Kayak gini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ini. Ini gampang ya. Nah, coba yang ini. Wah, sorry. Si gambarnya ketahuan. Kakak cek dulu ya. Oke. Si kunci jawabannya ke spill. Coba dites lagi. Lanjut. Nah, ini udah ke spill ya tadi ya. Ini perintahnya adalah kalau semuanya disatukan, dia akan membentuk yang mana. Kalau aku nemu soal kayak gini, aku akan fokus ke icon yang ikonik gitu teman-teman. Kayak misalnya ini kan ikoniknya tuh item kan. Si item ini tuh sangat-sangat ikonik gitu kan ya. Berarti kamu fokus ke yang item-itemnya aja guys. Nah kamu perhatikan ini ada segitiga, yang satu ke atas, yang satu ke samping gitu kan ya. Oh berarti segitiga ini akan ketemu sama segitiga ini gitu kan ya. Ya udah cari yang relate yang mana. Jadi aku akan fokus ke si dua kolom ini doang. Oh dapatlah yang ini guys. Gitu. Jadi kalau ketika menemukan satu gambar, fokuslah ke hal yang ikonik ya, fokusnya teman-teman. Gini, ini kan, oh ini benar bisa. Gitu. Tapi kan ini uh, si ujungnya seakan-akan nembak ke segitiga yang ini kan, padahal sebenarnya membelakangi. Nah, kamu juga harus fokus ke yang hal-hal kayak gini nih. Oh, ada segitiga membelakangi segitiga yang lain. Biar apa? Biar kamu bisa mudah. Nah, yang C kan nggak mungkin jawabannya yang C, karena si segitiga yang saling berhadapan itu harusnya dia nggak ada sekat, tapi yang ini yang C ada sekat kan. Berarti jawabannya pasti bukan yang C atau bukan yang B, karena harusnya ada sekat putih ini. Gitu. Terus yang D pasti bukan yang D, karena ini ada satu segitiga yang satu arah, sedangkan di sini nggak ada segitiga yang satu arah. Gitu. Nah, kalau jawab yang kayak gini tuh biasanya harus cepat, teman-teman. Jadi mata kalian silakan digunakan dengan maksimal, karena kalau enggak nanti akan kelewatan soalnya. Begitu. Nah, kalau yang ini, coba yuk, semenit doang.
nih. Teman-teman pada jawab. C, 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 C. Oke. Jawabannya A. A, guys. Loh. Nih, cara jawabnya adalah... Hah? Sekejap, sekejap. Barangkali aku salah juga. Oke. Tidak mungkin yang C. Ini. Oke, silakan Patricia Maya. Angkat tangan. Mau on mic atau gimana? Boleh tolong jelasin? Boleh. Boleh, boleh, boleh. Nah, wait. Ini aku juga kayaknya salah nih. Ini ada satu gambar segitiga. Wait. Harusnya ujungnya ya ke sini ya. Yang A salah, guys. Bukan yang A. Ini aku salah, guys. Salah kunci. Jawaban yang paling tepat adalah yang eh, 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 ini juga salah. Kalau yang A salah, maka yang D juga nggak tepat. Loh, oh D, Patricia. D itu D itu kurang tepat nggak sih teman-teman? Karena harusnya ini kan si si yang garis tengah ini, garis hitam ini tuh harusnya ada di ujung-ujung, bukan di tengah. Ya nggak sih? Jadi yang ini kurang tepat sih harusnya yang D. Coba kita cek. C, E, oke. Kalau C gimana, Sa? Kalau C adalah kalau dia ditutup, hmm, pasti ada ini lagi ya. Wait, banyak kan yang ke E nih, teman-teman. Kalau aku sih lebih ke E ya. Kalau aku lebih ke E nih, teman-teman. Kalau yang bulat ini, kalau kamu perhatikan, dia dia lebih, dia kan kalau nutup ke arah sini, dia nggak harusnya sebelah kanan lingkaran. Wait, berdiri tengah. Oke, lingkaran harusnya berdiri tegak, balok sebelah kanan. Oke, iya iya. Bentar aku lupa juga deh sini. Oke, kita hold dulu, masih kurang mengerti. Iya, jadi sebenarnya ini tuh dibuat kayak eh, hitam sebelah kanan. Hitam sebelah kanan vertikal. Kalau misalnya, iya, hitam sebelah kanan itu vertikal. Ini horizontal nggak sih? Oh, kalau dia berdiri gitu ya. Wait, kalau dia jadi, oh iya jawabannya bukan E juga guys. Karena kalau misalnya yang lingkaran ini dia jadinya di kanan, di depan kayak gini, harusnya dia akan jadi vertikal. Betul, Alika, cenah. Oke, berarti jawabannya bukan yang E, jawabannya bukan yang C juga, berarti ya nggak sih? Karena harusnya dia berdiri, ya kan? Vertikal kanan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah ya, yang mana guys? Bukan yang C itu, karena yang C kan harusnya dia yang bulatnya nempel. Ah, pusing ini gara-gara aku nggak punya ini guys. Opsi A menentukan sisi diagonal. Oke, bersebelasan. Jadi jawabannya adalah ya
Yang A jawabannya, guys. Karena arah diagonalnya salah. Sorry ya, teman-teman. Tiba-tiba aku ngeblank untuk jawabannya ini. Berarti jawabannya benar, guys. Jawabannya adalah yang A. Jawabannya yang A ya. Oke. Nia nih. Harusnya aku punya ini. Punya pentab. Biar kalian tidak bingung. Boleh dibantu jelasin juga ya sama Kak Pipin. Kak Pipin, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekarang coba soal nomor 2, teman-teman. Ini jawabannya yang mana? Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini dia lebih ke pencerminan. Pencerminan, teman-teman. Kamu fokusnya ada bola hitam di bawah, sebelah kiri. Berarti kebalikan, dibalikin gitu loh, teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang E, guys. Kalau pencerminan itu kan dibalikin kan si gambarnya. Kalau kamu perhatikan, ini si yang titik hitam itu kan dia adanya di sebelah kanan si tanah, ya nggak sih? Kalau dicerminkan ya tinggal dibalikin aja. Berarti susunannya pasti akan begini juga. Si yang bulat ini uh, keluar gitu kan. Jadi dibalikin gitu loh. Maksudnya si benda ini akan dibalikkan ke sini. Bentuknya pasti akan begini. Sebentar. Saya bisa anotet. Ini maksudnya, guys. Yang dimaksud dengan pencerminan itu, kamu ngebalikin si ini, ditumpahin gitu loh, guys. Kalau misalnya bentuknya segitiganya begini, kalau kamu balikan ya akan begini. Nah, tinggal kamu taruh aja si hitamnya ada di mana. Si hitamnya kan ada di garis yang ini. Terus jelas si hitam yang ini begini. Nah, gitu guys. Oh ini aku yakin ya. Bedanya opsi D dan E apa? Oke, opsi D itu dia dia kan ini bukan bukan hasil ngebalikin gak sih? Wait. Sudutnya sudutnya kurang tepat ini. Tanda panahnya juga cuma. Sebenarnya tanda panahnya mirip, tapi yang bedain sudutnya. Ini kan benar-benar tegak gitu, guys. Ya kan? Ini kan kalau dibalikin pasti akan agak miring. Orang ditumpahin. Ya kan? Oke, masih bingung nggak kalau yang ini? Harusnya ini tidak sebingung tadi ya, Jessy. Oke, gimana? Yang A. Kenapa nggak yang A, Kaisa? Iya, benar. Nggak terlalu bingung. Iya, soalnya ini tinggal dibalikin gitu loh. Jadi dia istilahnya berdiri gini nih. Kamu perhatikan dia berdiri. Terus ya udah pencerminan dibalikin. Ada dong. Wait ya. Sekarang harus gimana nih? Oke.
Ada guys. Nah, ini gimana? Ini pencerminan juga ya, teman-teman. Terus Shena. B, 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 B. Wih. Kamu fokus ke garis ini ya, teman-teman. Nih, ini kan garisnya di sini. Berarti pencerminannya kemana? Kamu juga harus fokus ke situ. Kalau garisnya di sini, berarti pencerminannya ke kiri. Antara A dan B. Loh, nggak mungkin A dong, sayangku. Salihah. Kenapa? Nggak mungkin. Karena A itu ininya vertikal. Ini bukan vertikal. Ini harusnya horizontal. Doi figuran. Betul. Jawabannya adalah yang B. Kan apa nih kalau ini? Pencerminannya berarti annotate. Apa sih annotate? Ke sini. Nah, yang mana berarti? C. Patricia yang C. Nah, ini guys. Cerminnya kan di situ. Berarti dia akan membentuk ini. Set. Terus terus Oke. Jawaban yang tepat adalah yang E, yes. Benar, yang E. Oke, nih kalau ini coba cerminnya ada di sini. Kalau cerminnya ada di situ, berarti dia akan tertumpah nggak tuh? Ke sisi kanan secara miring. Maaf, jawabannya yang E katanya, yang B. Kayak saya. Jawaban yang tepat adalah ini kurang miring sih. Yang B, guys. Yang E itu terlalu miring. Wait. Antara E dan B sebenarnya. Tapi yang E itu dia terlalu terlalu miring, terlalu ke bawah nggak sih? Kan dia kalau ditumpahin harusnya nggak semiring ini. Ini aku sih better, wait, siap. Cuma jawabannya antara yang ini sama yang ini. Nah, tapi harusnya dia itu bentuknya begini. Bukan. Cuma minusnya adalah dia kurang miring si gambar ini tuh. Tapi tidak bisa semiring yang guys. Paham nggak? Jadi di antara gambar-gambar ini pilihnya yang paling mendekati. Kalau yang bentuknya nanti malah begini. Nah, kan nggak sampai semiring itu. Jadinya gini. Dia agak ke atas gitu loh. Coba, ada yang mau nanya dulu nggak? Atau udah cukup jelas? Yang paling mendekati yang B, teman-teman. Karena yang E itu dia ininya aja kayak ke atas. Gitu. Harusnya tidak semiring itu.
Wait, aku cek. Wait. Jelas. Oke, kalau gitu. Lanjut. Aduh, ini pen aku ketinggalan, teman-teman. Lanjut. Dari jawabannya. Nah, ini. Ya udah, apalah. Ini kelihatan nggak? Kalau ini kita disuruh mencari ini. Iya, Bu. Oh, ini mah ini aja, yang putihnya. Perhatiin deh. Putihnya kan dari sisi kiri, maju ke kanan, naik ke atas kanan, naik ke atas kiri, naik ke bawah lagi, ke sini lagi. Aman ya? Seperti lawan arah ya, Kak? Enggak, intinya perputaran gitu loh. Kalau berdasarkan pengalaman aku, sebenarnya visual itu yang paling susah ada, ya betul kayak jarum jam. Mirror sih, yang tadi pencerminan agak-agak susah sama bangun eh, bangun jaring tergantung soal sih, kadang-kadang gampang juga. Gambar sebelah, ya gambar sebelah itu mirror saya, gitu. Itu yang paling susah mirroring. Tapi mirroring kalau dia cuma mirroringnya pinggir-pinggiran itu nggak akan terlalu susah. Tapi kalau udah miring dia agak-agak susah. Begitu. Biasanya aku kalau nemu soal kayak gini, kalau aku udah pusing, aku cuma pokoknya asal aku isi aja. Karena biasanya kadang-kadang kita nggak bisa kembali ke section tersebut kan. Jadi ya udah diisi aja dulu. Tapi kamu catat dulu, oh soal nomor ini nanti aku akan balik lagi ke soal itu. Gitu. Aku tandain gitu loh. Gitu guys. Kalau ini coba kumaha kalau ini guys. Oke, ini mah udah gampang ya. Ayam Kak Esa, baiklah ini gampang guys. Ya udah tinggal aja lihat titik hitamnya. Kamu fokus ke sesuatu yang ikonik ya. Fokus ke yang hitam. Kalau ini, ya udah kalau gambarnya kayak gini berarti fokus ke yang putih kalau kayak gini. Ya nggak sih? Jawabannya adalah D. Nih, kalau ini kan putih di tengah bersatu. Bersatu gitu. Putih di tengah tapi berpisah terus mundur terus ke bawah kan dia. Ya udah berarti kita cari yang ini. Ini tengah-tengah, bawah-bawah, ya udah cari atas-atas. Nah, yang atas-atas jawabannya antara D dan E. Berarti jawabannya E. Kenapa? Karena nggak ada pola si berderet kayak gini putihnya. Gitu. Aku baca dulu. Ya, betul. Terus ada tes penalaran, tes kemampuan penalaran. Ada penalaran logis sama analitis. Ini yang kayak gini-gini loh, teman-teman. Kayak silogisme, mode phonase, mode tollens, yang kayak gitu-gitu. Kayak misalnya jika P maka Q, jika jika P adalah Q, jika Q adalah R, maka P adalah R. Jadi begitu teman-teman kalau ini. Kayak ini misalnya, simpulan, jika turnamen e-sport semakin banyak, berarti P-nya ini kan. Maka akan muncul talenta muda berbakat. Ini R. Di sisi lain, pemerintah akan memperhatikan kondisi bla bla bla. Kamu bisa perhatikan, oh turnamen e-sport itu adalah P. Talenta berbakat itu adalah Q. R-nya apa? R-nya adalah pemerintah lebih memperhatikan kondisi e-sport. Ya kan? Nah, simpulannya yang mana? Yang C. Gitu. Jika P, maka R. P-nya mana tadi? E-sport. R-nya adalah pemerintah. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ya, betul. C. Oke, nah. Kalau ini nih, kadang-kadang kamu kalau nemu soal misalnya, kecoa adalah makanan, misalnya.
eh, kecoa adalah makanan pasti mengenyangkan misalnya. Simpulannya apa? Ya udah berarti kecoa mengenyangkan. Kita nggak bisa melanggar aturan, tapi kan kecoa itu tidak mengenyangkan dan tidak bisa dimakan. Ya, nggak apa-apa orang si teksnya ngomong kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita benar-benar harus based on teks aja gitu. Nah ini jawabannya C. Kenapa C? Setiap musisi adalah seniman. Kalau ini aku biasanya pakai yang himpunan-himpunan gitu loh teman-teman. Misalnya, ini musisi. Setiap musisi adalah seniman. Ini seniman. Ini seniman, ini musisi. Jadi setiap musisi adalah seniman. Hobi dari beberapa musisi adalah mengoleksi perangko. Ini ada lagi lingkaran baru, mengoleksi perangko. Jadi ada beberapa musisi yang emang adalah seniman, dia suka ngoleksi perangko. Nah, berarti muncul si TP tidak perangko. Yang tidak perangko adalah yang ini, misalnya ya. Berarti ada musisi yang tidak hobi mengoleksi perangko, tapi dia seniman sebenarnya. Kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Nah, untuk menjawab soal-soal kayak gini, kalau aku biasanya aku gambar-gambar gitu, teman-teman, pakai himpunan-himpunan gini. Misalnya, setiap kodok berwarna ungu, misalnya. Sorry, beberapa kodok misalnya berwarna ungu. Nah, berarti kamu akan bentuknya begini. Berarti ada kodok yang warnanya ungu, ada yang enggak gitu kan ya. Berarti tidak ungu di sini. Gitu. Begitu, guys. Paham ya? Atau ada juga gitu ya, si kalimatnya yang bentuknya begini. Wait. Nah, agak out of the box ya. Dia bilang misalnya siaran TV analog semua Indonesia sudah dihentikan. Masih perlu masang set-up box nih biar bisa nonton TV digital. Nah, masalahnya TV yang dimiliki si Dendi ini tuh masih pakai siaran analog. Simpulannya Dendi perlu memasang set-up box, ya kan? Kualitas simpulannya gimana? Kualitas simpulannya adalah mungkin benar. Ya. Kenapa sih nggak bisa bilang ya simpulannya benar ya? Belum tentu juga, mungkin nanti ada pernyataan lain gitu. Gitu. Tapi ini misalnya ada 6 kandidat pun gitu kan ya. Terus dia ngadain wawancara si Cheniel setelah si Sehun dan lain-lain. Nah kalau kayak gini itu biasanya aku akan bikin gambar gitu loh teman-teman. Misalnya si Cheniel dia akan di setelah pun berarti ada sistem. Misalkan diwawancara di sini atau di sini di sini biasa kan bikin gambar-gambar gitu. Kadang kayak gini juga ya, maksudnya ada kemampuan penatanya adalah merek maksudnya. Atau ini juga nih. Jika pokoknya kuncinya adalah kamu hafalin metode silogisme sama Tolens, sorry. Atau kayak gini, saya pakai kode-kode. Oh, kalau QR ada berapa? Ini kamu cari aja. Oh, berarti 10. Ya udah, ini kan U-nya ada 2 nih. U itu adalah Q, berarti cari aja yang Q sama Q. Jawabannya adalah C. Jadi bisa cepat sebenarnya teman-teman. Bisa cepat kalau kita fokus. Begitu. Nah, yang agak tricky emang ini nih, aritmatika sama matematika dasar. Tapi jangan khawatir karena
Karena sebenarnya ini materi SMP, SD gitu loh sebenarnya. Karena kita ngitung keliling bangun, kita ngitung volume, dan lain-lain. Itu sebenarnya ada kumpulan soalnya, kumpulan rumusnya. Terus misalnya dia daerah dan lain-lain, kayak gini. Aku cepet dulu ya. Atau kayak gini. Oh, P sama Q ini berapa nih? Gitu kan. Ini kan harus bisa ngecek. Nah, gitu. Dia bisa bentuknya begini juga. Nah, kuncinya adalah kalau kalau di numerik ini biasanya aku akan ngecek dulu hubungan 23 ke 3 apa, ke 15 apa, ke ini apa. Kadang-kadang kita bisa membayangkan nggak harus si 23 ke ketiga, bisa jadi 23 ke 15, 15 ke 96, lompat-lompat itu dan lain-lain. Gitu ya. Terus nanti tes kepribadian. Tes kepribadian ini sebenarnya nggak aku jelaskan dengan banyak juga. Kadang-kadang kamu disuruh menggambar laki-laki misalnya, menggambar pohon. Kalau menggambar pohon biasanya prefer untuk menggambar pohon yang lengkap, yang daunnya rimbun, yang batangnya besar dan kuat, gitu. Kayak gitu. Kalau menggambar rumah, kamu akan menggambar rumah yang pintunya terbuka atau tidak, yang ada jendela atau tidak, yang bentuk uh, di luarnya ada ada pohon kah dan lain-lain. Nah itu juga bisa sih. Udah, guys. Karena waktunya sudah lewat, jadi aku sudah gimana? Aku kembalikan ke Kak Pipin. Silakan. Iya, terima kasih banyak Kak Esa yang telah sharing ya tips Hmm. dan materi soal mengenai tes pemeriksaan psikologi ya. Nah, dengan harapan dengan adanya webinar ini, semoga kalian tuh bisa sedikit banyaknya paham nih mengenai tes materi tes psikologi di Unhan itu seperti apa, seperti itu. Nah, tadi Kak Esa juga sempat mention mengenai tes psikologinya itu menggunakan aplikasi CBT ya, komputer based test. Jadi nanti kalian ketika menghadapi tes psikologi menggunakan ujian CBT seperti itu. Nah, karena emang waktunya sudah menunjukkan 17.40. Nah, untuk sesi yang terakhir ini yang ditunggu-tunggu nih, kakak mau membagikan tryout gratis kepada 5 peserta yang beruntung untuk webinar pada hari ini. Nanti ke depannya juga kami akan mengadakan webinar, baik itu pemeriksaan psikologi ataupun bahasa Inggris. Nanti untuk jadwalnya kakak share ke grup juga ya. Nanti coba kakak share untuk eh, coba kakak share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat spinner kayak game ini? Ya, apakah sudah terlihat layar yang kakak tampilkan? Sudah, Ya, sudah. sudah, Ya. Kak. Sudah, Nah, di Kak. sini Udah, Kak. sudah kakak input masukkan nama-nama peserta webinar pada hari hari ini. Ini sudah kakak input sebanyak 30 peserta. Nah, ini sudah kakak input, kemudian akan kakak spin. Siapa yang beruntung nanti ketika namanya muncul, nanti kalian bisa angkat tangan ataupun bisa menjawab, ada kak gitu. Gitu ya. Kakak mulai untuk satu pers satu peserta yang beruntung terlebih dahulu. Kak, mulai ini spin, kemudian oke. Silakan. Ini ada Kak Gemilang Nanda Pratama dari SMA Negeri 1 Magetan. Ada orangnya? Ada Kak, Oke, selamat ya Kak ya. Nanti untuk link sama akun
tryout-nya nanti coba kakak kirim melalui email dan WhatsApp seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke peserta kedua yang beruntung. Oke, siapa ini yang beruntung ini? Oke, tipis banget. Oke, Kak Amelia Aryani Satori dari SM Man 3 Bogor ada? Apakah ada orangnya? Apakah join di webinar sore ini? Tidak ada ya? Oh, tidak ada ternyata. Oke, kita untuk yang tidak join tetap dapat atau dinyatakan sebagai pemenang karena emang dari awal kakak sempat mention di grup, kalaupun dia tidak hadir, nanti tetap untuk akun dan linknya kakak kirim melalui email dan WhatsApp seperti itu. Kemudian lanjut untuk peserta ketiga. Siapa ini? Oke, Kak Anissa Nur Fatonah, UPT SMA Negeri 8 Bulukumba. Apakah ada? Ada Kak. Oke, selamat ya Kak ya. Baik, kemudian ke peserta keempat. Oke, oke. Selamat kepada Kak Kaila Ayunda Vidiana dari SMA Negeri 01 Pemalang. Apakah ada orangnya? Ada Kak. Oke, selamat ya Kak ya. Siap, terima kasih Kak. Oke, ya ini peserta yang terakhir. Coba Kakak spin lagi. Oke, selamat kepada Kak Ruben Naufal Priyambudi dari SMA Negeri 1 Mayar. Apakah ada orangnya? Ada Kak. Oke, selamat ya Kak ya. Nanti untuk link Terima kasih. tryoutnya sama akunnya kakak kirim melalui WhatsApp dan email. Itu. Nah, untuk webinar kali ini dan sesinya sudah habis, kakak tutup kalau misalnya kalian butuh mengenai modul, kemudian mengenai tryout, nanti kalian juga bisa mendaftar di Bimbel Masuk Unhan seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih kembali kepada Kak Esa yang telah mengisi webinar pada sore hari ini menjelang malam. Iya. Seperti Kak itu. Piping, Iya, aku mau ngasih ini dong, mau ngasih challenge ke adik-adik. oke, boleh-boleh. Gimana nih challenge? Eh, Challenge-nya adalah habis ini teman-teman bisa bisa post story ya teman-teman di IG. Post dari di IG sampai aku mau mau ngadain satu sesi lagi teman-teman. Mungkin itu gratis lah camping ya. Boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh ya? Ayo. Aku akan mengadakan satu sesi lagi teman-teman untuk bedah soal gratis. Nah, syaratnya cuma satu, kamu bisa bikin story kenapa kamu pengen ikut sesi itu. Terus kamu bisa mention aku di Lutfia Resta underscore ya, gitu. Kenapa kamu pengen ikut sesi itu? Gitu. Nanti aku akan adakan sesinya di Zoom juga dengan alat yang lebih proper tentunya ya. Nanti aku akan coret-coret juga biar kalian lebih jelas sama si soalnya. Begitu. Oke. Challenge-nya itu aja. Kenapa O- kalian pengen ikut sesi itu? Biar aku juga tahu kira-kira nanti yang ikut ada berapa orang. Terima o- kasih Kak Piping. Sama-sama Kak Esa. Nah, untuk sesinya sendiri nanti pelaksanaannya boleh tahu kapan ya Kak ya kira-kira?
Sesinya belum tahu juga sih, karena kan aku nggak tahu yang apa sih orangnya ada berapa juga gitu. Oh, baik. Berarti menunggu Nanti para mungkin akan peserta. menyesuaikan kalau misalnya ternyata dari ya kalau dari sesi KPP misalnya padat juga nanti mungkin akan menyesuaikan waktu adik-adik dan waktuku juga sih. Gitu, Oke, Kak. baik Kak Esa. Mungkin untuk mentionnya ditambah satu Kak Esa ya. Dari Bimbel Mas Unhan. Ada akun Instagramnya juga. Boleh. Oke, coba kakak coba ketik di kolom chat ya. Mention juga @maksudunhan. Itu. Dari kakak Esta ada yang ditambahkan lagi sebelum saya tutup untuk webinar pada sore hari ini? Dari aku udah itu aja. Terima kasih Oke, teman-teman. terima kasih Kak Esta. Nah, baik teman-teman untuk webinar pada sore hari ini kita cukupkan sekian ya, karena emang sudah hampir maghrib juga waktunya. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah-salah dari saya selaku penyelenggara ataupun dari Kak Esa selaku pemateri. Kurang lebihnya seperti itu. Kakak tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Mantap malam. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima Makasih, kasih, Kak. Kak. Udah, Kak. Belum? Belum gua nih. Eh,